Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aprilia Maharani dengan NIM K76200025 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pengangguran fase F kelas 11. Kita kondusif, tapi tolong perwakilan secepatnya. Dari perwakilan tiap desa dan tiap kecamatan untuk sama dengan ibu-ibu yang ayah lowongan anu digawe orang Jawa, orang luar, benar? Yang bekerja orang luar, benar? Om panggil berarti 8,30 ribu. Saya 80 ribu ini atuh gawe ini baru dah 15. Saya tahu. Nah, dari video tersebut akan timbul pertanyaan, apa sih pengangguran itu? Apa sih yang menyebabkan pengangguran itu tinggi? Terus gimana sih cara mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia pada saat ini? Nah, untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pengangguran. Pengangguran merupakan kelompok angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran ini dapat terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja yang lebih besar daripada permintaan tenaga kerja, atau bisa dikatakan juga terjadi surplus atau kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Nah, sedangkan tingkat pengangguran itu merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya ada 4. Yang pertama yaitu pengangguran siklis atau konjuktur, yaitu pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian di suatu negara. Pada masa resesi ini, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan yang pertama yaitu jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus-menerus meningkat, dan yang kedua yaitu dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pekerjaan. Jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan kondisi perekonomian di suatu negara. Misalnya, perubahan dari negara agraris menjadi negara industri. Yang ketiga yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini merupakan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pengangguran ini bersifat sementara karena pada dasarnya pengangguran ini bukan karena ketidakmampuan memperoleh pekerjaan. Nah, jadi kalau pengangguran friksional ini, seorang pekerja itu mengharapkan kalau dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat yaitu pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini merupakan pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Misalnya yaitu pada sektor pertanian, pada umumnya karena setelah musim panen itu para petani akan mengalami nganggur. Nah, yang selanjutnya yaitu pengangguran menurut lama waktu bekerja. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini adalah situasi ketika seseorang sama sekali tidak bekerja, tetapi dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Nah, ini tuh karena pengangguran itu disebabkan tuh karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja. Nah, yang kedua yaitu pengangguran setelah menganggur. Nah, ini biasanya adalah angkatan kerja yang sudah bekerja tetapi tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Misalnya yaitu tenaga freelance.
Nah, kalau freelance itu kan jam kerjanya kan tidak nentu dan kapannya juga tidak nentu, karena freelance itu pekerjaan yang lepas gitu. Jadi misalnya, Mbak, hari ini saya butuh kamu ya jam sekian bla bla bla, seperti itu. Sedangkan besok tidak dibutuhkan. Jadi itu bisa dibilang freelance karena ya itu tadi, jam kerjanya tidak menentu dan waktunya juga tidak menentu. Nah, yang terakhir yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan minat bakat yang dimiliki. Misalnya yaitu seorang D3 keperawatan, tapi dia bekerja di apoteker, kan nggak bisa maksimal ya, karena kan yang dia pelajari itu kan di bidang keperawatan, dia nggak mempelajari obat-obat, dia nggak mempelajari tentang apotek, dia nggak belajar tentang farmasi. Jadi dia bekerja di situ tapi ya nggak bisa optimal dalam bekerja. Yang selanjutnya yaitu dampak pengangguran terhadap pembangunan. Nah, ini dampak yang pertama yaitu terhadap pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Hal ini tuh terjadi karena apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah itu semakin rendah. Dengan demikian, pendapatan nasional pun juga ikut turun atau kecil. Jadi kalau tingkat pengangguran tinggi, pendapatan nasionalnya itu kecil, turun. Terus yang kedua ada penerimaan negara. Yang itu biasanya khususnya di bagian pajak, karena setiap orang yang bekerja dan mendapatkan penghasilan, dia akan melakukan wajib pajak untuk pemerintah. Nah, apabila tingkat pengangguran meningkat, maka kan jumlah orang yang membayar pajak juga akan turun dan berkurang. Yang selanjutnya yaitu beban psikologis. Nah, ini terjadi apabila semakin lama orang menganggur itu, maka semakin besar juga beban psikologis yang harus dia tanggung. Itu karena mentalnya orang menganggur itu juga akan terkena seperti itu. Karena kalau dia lama-lama menganggur kan dia juga bingung kan, mau ngapain, nggak ada kegiatan, padahal dia juga sudah berusaha daftar pekerjaan, dia juga sudah berusaha melamar pekerjaan, mendaftar sana sini, cuman emang belum ada panggilan kan. Itu juga menyebabkan beban psikologis di setiap individunya seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu biaya sosial. Ini dengan besarnya jumlah pengangguran, maka semakin besar juga biaya sosial yang dikeluarkan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kan kalau kalian menganggur, tidak memiliki pekerjaan, bagaimana cara kalian untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian? Misalnya seperti untuk makan, minum, kebutuhan sehari-hari basic aja, kayak pakaian, itu bagaimana cara kalian mencukupi kebutuhannya? Kalian kan akan mengeluarkan uang yang cukup besar lagi. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengatasi pengangguran? Bagaimana sih cara mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi? Seperti itu ya. Nah, ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu meningkatkan investasi. Jadi, para pengusaha bisa meningkatkan investasi di perusahaannya, karena dengan meningkatkan investasi di perusahaan, maka mereka akan lebih banyak juga memproduksi produk dari perusahaan tersebut. Dengan kalau mereka memproduksi produk lebih banyak, maka mereka akan membutuhkan lebih banyak juga tenaga kerja. Dan itu mereka juga bisa, dengan itu mereka bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum bekerja itu tadi. Nah, yang kedua yaitu melakukan program kerjasama luar negeri. Itu kita beri contoh melakukan program kerjasama dengan luar negeri itu seperti TKW, TKI. Jadi tenaga kerja Indonesia dikirim ke luar negeri, misalnya dikirim ke Taiwan untuk menjadi TKI atau TKW. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini kita misalkan BLK, Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja ini disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau kita mau meningkatkan soft skill dalam diri kita, seorang menganggur yang ingin meningkatkan soft skill dalam dirinya, dia bisa ikut ke Balai Latihan Kerja agar bisa mengasah soft skill tersebut. Biasanya tuh ada kayak memasak, tata boga seperti itu ada, terus komputer kayak gitu juga ada, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu menggalakkan UMKM. Nah, jadi di sini para pelaku UMKM bisa membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga sekitarnya. Jadi mereka merekrut pekerja untuk membantu dalam usaha mereka, dan ini dalam hal ini juga pemerintah harus membantu turun tangan dalam menggalakkan UMKM yang ada di
setiap daerah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait materi pengangguran. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.